Semuanya, kenalin nama aku Robiatul Adawiyah dari kelas 22C dengan nomor akhir NIM 051. Kalian tahu nggak sih dari mana asal-usul bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari dan sejak kapan pula bahasa Indonesia ini disahkan menjadi bahasa resmi negara kita? Yuk simak penjelasannya. Nah, dari informasi yang saya baca, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia berakar lagi dari rumpun bahasa Austronesia, yaitu sebuah rumpun bahasa yang persebarannya sangat luas sekali. Menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, bentuk paling purba dari bahasa ini disebut dengan Proto-Melayu atau Polynesia yang diperkirakan berkembang di Filipina sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan 2000 tahun sebelum Masehi, bahasa Proto-Melayu atau Polynesia ini berkembang menjadi cabang-cabang bahasa baru seiring dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Lalu, 1500 sampai 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat berkembang rumpun bahasa Melayu Cham. Kemudian orang-orang yang berbahasa Melayu Cham ini bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaka melalui Kepulauan Riau. Leonard Andaya menambahkan, dari Semenanjung Malaka tadi, satu kelompok dari Kalimantan bagian barat menyeberang ke Sumatera Tenggara dan menjadi nenek moyang bahasa Melayu. Sedangkan kelompok-kelompok lainnya bermigrasi ke Vietnam dan lantas menjadi nenek moyang para penutur bahasa Melayu Cham. Bahasa Melayu kuno atau purba berkembang seiring dengan pertumbuhan kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membentuk sebuah komunitas di pesisir atau tepian sungai. Dan selama berabad-abad, para penutur ini saling berjejaring sehingga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan untuk bisa berkomunikasi. Wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu disebut sebagai Laut Melayu. Leonard memberikan pengertian bahwa Laut Melayu mengacu pada serangkaian komunitas yang saling terhubung dengan jaringan ekonomi dan juga budaya yang intens. Bahasa Melayu sendiri diperkirakan digunakan secara luas pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti Kedukan Bukit menjadi bukti arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno yang berhurufkan Palawah atau India. Hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dan negeri-negeri India membuat kosakata bahasa Melayu banyak yang mendapat pengaruh dari bahasa Sangsekerta. Seorang musafir dari Cina yaitu Ithing pernah mengunjungi Kerajaan Sriwijaya dan dia menyatakan bahwasanya di Kerajaan Sriwijaya terdapat bahasa yang disebut dengan nama yang diberi nama bahasa Kunlun. Namun bahasa Melayu dijadikan lingwang frankah atau bahasa pengantar di Kerajaan Sriwijaya sendiri. Pada masa Kesultanan Samudra Pasai, ketika Kerajaan Sriwijaya mulai meredup, Samudra Pasai berkembang menjadi kota dagang baru. Hal inilah yang membuat bahasa Melayu banyak menyerap pengaruh bahasa mitra dagangnya seperti Arab Saudi dan juga Persia. Di era ini, penanggalan saka yang berasal dari India diganti dengan penanggalan Hijriah dan tak kalah pentingnya aksara India atau tulisan India diganti juga dengan aksara Jawi atau aksara Arab. Inilah yang dikenal dengan aksara Arab Melayu. Setelah Saudi Arabia dan juga Persia
perdagangan di Selat Malaka semakin ramai sehingga kedatangan bangsa-bangsa seperti Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, Belanda, bahkan juga Cina. Hal ini membuat kosakata bahasa Melayu semakin banyak menyerap bahasa asing. Pada abad ke-19, paling sedikit ada 2 kelompok bahasa yang dikuasai oleh masyarakat Nusantara. Yang pertama, bahasa Melayu pasaran atau sehari-hari, dan yang kedua yaitu bahasa Melayu tinggi. Perubahan bahasa Melayu ini berkaitan dengan Perjanjian London pada tahun 1824 antara Kerajaan Inggris dan juga Belanda, di mana dalam perjanjian itu Belanda diakui menguasai Kepulauan Indonesia. Pada saat Belanda di Indonesia, bahasa Melayu orang-orang Belanda dinilai sangatlah lemah, sehingga para sarjana Belanda membakukan bahasa Melayu. Hal ini membuat bahasa Indonesia terpisah dari bahasa Melayu. Seorang warga negara Belanda, yaitu Charles Adrian van Ophuijsen, diperintahkan oleh pemerintahan Belanda untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu, sehingga hal ini nantinya menghasilkan ejaan van Ophuijsen. Pada tahun 1916, Ki Hajar Dewantara mengusulkan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dalam Kongres Pemuda pertama, Muhammad Yamin mencetuskan agar memiliki bahasa sendiri untuk bangsa Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan untuk mengganti nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang pada akhirnya pada Kongres Pemuda kedua ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dari bangsa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa Indonesia terjadi perubahan-perubahan ejaan dari van Ophuijsen menjadi beberapa ejaan sebagai berikut ini.